Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, amin Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, ku perlu. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat rahmat-Mu yang baru pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, memberi kami kekuatan
akan firman-Mu ini menjadi landasan dalam gerak hidup kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan menyerah dan jangan pasrah, tetapi berserah. Ayat pokok kita akan terambil di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga dan Mazmur 37 ayat yang kelima. Mari kita sama-sama membacanya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, berserah kepada Tuhan itu bukan berarti pasrah atau menyerah. Berserah kepada Tuhan itu adalah kita harus mengikuti kata firman Tuhan. Firman Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu bergantung kepada pimpinan dan anugerah Allah. Berserah kepada Tuhan itu seperti kita menggulingkan beban kekhawatiran diri kita, menggulingkan segala keprihatinan diri kita kepada Allah. Dan berserah kepada Tuhan itu bukan bersifat pasif, saudara, tetapi harus aktif. Ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian Allah yang nanti akan Allah lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok dan hari-hari yang akan datang, maka sebaiknya kita selalu menyerahkan semua rencana dan kehidupan kita kepada Allah. Dan ini hanya bisa kita lakukan apabila kita memiliki sikap dan respon iman yang baik kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu bisa kita lakukan ketika kita ada kebersamaan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan seiring dengan kehendak Allah. Bicara tentang berserah kepada Tuhan, mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Raja Yosafat. Kita bisa membacanya di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Kisah Raja Yosafat saat itu adalah Yehuda sedang dikepung oleh 3 bangsa. Bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa Meonim. Saat itu Raja Yehuda yang bernama Yosafat itu takut, saudara. Semua rakyat merasa ngeri, saudara. Yehuda dicekam oleh suasana yang mengerikan. Karena sudah tidak ada harapan. Seperti di ujung tanduk. Tidak akan mungkin menang. Tetapi mari kita belajar sikap yang diambil oleh Raja Yosafat. Di dalam ketakutannya. Di dalam kengeriannya ini. Hal yang pertama yang Raja Yosafat lakukan, ketika keadaan takut di dalam dirinya datang. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-20 di ayat yang ketiga, Yosafat merendahkan diri. Hal yang pertama dalam berserah kepada Tuhan harus merendahkan diri. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang ke-10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat mengajak semua rakyatnya untuk berpuasa. Menyerahkan dalam penyerahan diri. Menyerahkan dalam kepasrahan hati semua kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi.
dan dia tetap tenang dalam menjalaninya. Hal yang pertama, rendahkanlah dirimu. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah di ayat yang ke-6. Dia berseru kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Hal yang kedua di dalam berserah kepada Tuhan itu adalah kita berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan itu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu seumpama membentangkan semua permasalahan kita di hadapan Allah. Seperti menggulingkan semua kesesakan kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan, kita nyatakan semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Baik itu pekerjaan tangan kita, baik itu pekerjaan hati kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan seperti digulingkan, sepertinya, ini Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, sekarang aku serahkan semua kepada Tuhan. Serukan di dalam doa. Yang ketiga, saudara, berserah kepada Tuhan itu. Hal yang ketiga yang Raja Yosafat lakukan itu, dalam ketakutannya, dia tetap percaya. Kita baca di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Percaya itu sesuatu langkah yang harus kita miliki di dalam berserah kepada Tuhan. Dengan iman yang bergantung sepenuh hati kepada Tuhan tanpa takut dan bimbang. Percaya bahwa Allah lah yang akan bertindak. Percayalah bahwa semua yang ada terjadi ini ada di dalam kendali Allah. Dan tetap tenang, saudara. Ketika Yosafat sudah merendahkan diri. Ketika Yosafat sudah berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia percaya. Di dalam ayat 15 sampai ke 17 firman Tuhan dikatakan di sana. Hei Yosafat dan seluruh Yehuda, ini bukan peperanganmu. Kamu diam saja. Aku yang akan berperang untuk kamu. Saudara, terkadang di dalam situasi kesesakan kita dalam tertekan, saat terdesak, saat masalah kita itu sepertinya mustahil, bahkan sudah tidak ada harapan, seperti di ujung tanduk, seperti yang Raja Yosafat dan bangsa Yehuda hadapi saat itu. Jika keadaan seperti ini dihadapi dengan cara kita, selalu gagal dan bisa gagal lagi, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan cara kita gagal dan gagal lagi, artinya kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Karena ini bukan peperangan kita, tetapi peperangan Tuhan. Disinilah saatnya kita berserah kepada Tuhan. Saudara, semakin kita mencoba menghadapi masalah-masalah kita ini dengan cara kita, biasanya masalah itu akan semakin berantakan, saudara. Jadi, berserahlah kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Allah. Dengan rendahkan diri kita. Kemudian kita berseru kepada Tuhan. Dan jalani semua dengan iman yang murni. Dan percaya dengan sepenuh hati. Ayat pokok kita katakan, Ia akan bertindak. Tuhan kita akan berperang untuk kita. Dan kita akan mendapatkan kemenangan
Serahkan semua rencana kita, serahkan semua perbuatan kita. Tuhan akan bertindak untuk kita dan terlaksanalah semua rencana kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diajar untuk tidak menyerah dan pasrah, tetapi kami berserah penuh dengan sepenuh hati kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan dan berseru hanya kepadamu Tuhan. Di dalam doa-doa kami, Engkau akan memberikan kami kekuatan. Dan selanjutnya berikan kami iman untuk tetap percaya kepadamu. Bahwa semua Engkau yang mengendalikannya. Dan Engkau akan bertindak, akan berperang untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami untuk belajar berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.